Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Dr. Raden Rubini Natawisastra adalah seorang keturunan bangsawan Sunda kelahiran Bandung, tanggal 31 Agustus tahun 1906. Beliau merupakan anak pasangan dari Ni Raden Endung Lengkamirah dan Raden Natawisastra. Dr. Rubini adalah salah satu dari beberapa dokter lulusan School Thought of Leiding van Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra dan Nias atau Netherlands Indische Artsen School, Surabaya. Setelah lulus, pada 1930 Dr. Rubini ditugaskan sebagai dokter di Jakarta. 4 tahun kemudian dia dipindahkan ke Pontianak, Kalimantan Barat pada 1934. Selanjutnya Dr. Rubini juga ditugaskan di rumah sakit swasta milik misi Katolik atau Rums Katholieke Ziekenhuis Rumah Sakit Sungai Jawi yang sekarang bernama Rumah Sakit Santo Antonius. Dr. Rubini menetap di Provinsi Kalimantan Barat selama 17 tahun dan menjalankan misi kemanusiaan dengan menjadi dokter keliling melayani pengobatan di daerah terpencil dan pedalaman. Saat itu, Dr. Raden Rubini Natawisastra juga membentuk gerakan bawah tanah pasien yang sebagian besar perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh penjajah. Dr. Rubini juga bergabung dalam kegiatan politik di Partai Indonesia Raya yang mengobarkan semangat untuk menentang penjajahan Jepang dan menuntut kemerdekaan Kalimantan Barat agar dapat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, sang istri yaitu Nyonya Amalia Rubini selain mendukung perjuangan Dr. Rubini, ia juga aktif di Gerakan Palang Merah serta menjadi Ketua Perkumpulan Istri Indonesia atau PII Cabang Pontianak. PII merupakan salah satu anggota dari Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia PPI yang pada tahun 1935 berganti nama Kongres Perempuan Indonesia dan berganti nama menjadi KOWANI pada tahun 1946. Sayangnya perjuangan beliau harus berakhir. Dr. Raden Rubini Natawisastra bersama istrinya meninggal dalam tragedi Mandor, yaitu peristiwa pembantaian massal yang terjadi di Kalimantan Barat pada tanggal 28 Juni tahun 1944. Saat itu Dr. Rubini menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Sungai Jawi, Pontianak, sekaligus Kepala Bagian Bedah. Jasad Dr. Rubini Natawisastra dan sang istri Amalia Rubini kemudian dimakamkan di Makam Juang Mandor. Atas jasanya namanya kemudian diabadikan di berbagai tempat seperti nama RSUD Dr. Rubini Mempawah, nama Taman Aulia Dr. Rubini di Kabupaten Mempawah, serta nama jalan di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kota Bandung. Atas jasanya, Dr. Rubini Natawisastra ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 96/TK- tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 3 November tahun 2022. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel Ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.